Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan pagi ini kita dapat tunaikan kegiatan rutin kita. Tidak bosan-bosan, terus-menerus kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan, yaitu kebaikan untuk hidup sekarang dan kebaikan untuk hidup di masa yang akan datang. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampailah pada bab min afatin nufusi syiddatul ghaidhi wal ghadabi. Salah satu yang membuat hati kita itu kadang tidak kondusif itu diantaranya ketika kita atau hati kita atau pikiran kita sedang terhinggapi rasa ghaid wal ghadab. Apa itu? Yaitu marah. Wa minal awaridi an-nafsaniyati syiddatul ghaidi wal ghadabi wa huwa minasyaiton. Sesuatu yang datangnya kadang datang, kadang hilang, kadang kembali, kadang hilang lagi, kadang datang, kadang hilang lagi. Di antaranya adalah marah. Dan perlu diketahui, dan mungkin di antara kita juga sudah tahu bahwa marah itu sumbernya dari setan. Wasyaitonu minan nar. Setan itu dari neraka atau dari api. Maka andai kata kita sedang terhinggapi sifat marah, sebaiknya bagaimana? Ayat fa'adzalika bil ma' kama fil hadis. Kita harus berusaha mengendalikan pikiran dan hati kita yang sedang marah dengan membunuh api yang sedang berkobar dalam pikiran dan hati kita. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis. Apa bunyinya? Falyahtasil bil ma' wa yusbih al wudu'a wa yusalli rak'ataini thumma yaqulu Allahumma ighfir li dhanbi wa dhhib ghaidha qalbi wa a'idni minasyaiton. Ya, ketika kita sedang terhinggapi sifat marah, pikiran marah, hati marah, entah apapun penyebabnya. Kadang-kadang penyebab seseorang marah itu karena tersinggung. Tersinggung dengan sesuatu yang sangat sensitif. Ini bisa menjadi seseorang meledak-ledak. Nah, pikirane, hatine kok tersentuh dengan sesuatu yang sensitif, maka bisa jadi meledak-ledak. Nah, ketika meledak, emosi, meledak, kemarahan, maka kita harus bisa mengendalikannya. Di antaranya, mandilah dengan air dingin, karena marah itu berasal dari setan, setan berasal dari api, maka padamkan marah itu dengan mandi. Yang kedua, kalau sekira mandi kesuwen saged ngagem wudu. Lah bar niku kon salat 2 rakaat, sakbare niku kon maca dong Allahumma ighfirli dzambi wa adhhib ghaidha qalbi wa'idni minasyaitonir rajim. Kon donga ngoten niku.
Nah, dawe hadis fayahunu ghaiduhu wa ghadbuhu wa yaskunu. Insyaallah kemarahan akan reda, kejengkelan akan reda, dan tenanglah pikiran dan hati kita. Abot apa tidak? Sulit dan sangat berat memang. Apalagi yang menyentuh pikiran, yang menyentuh hati adalah sesuatu yang sangat sensitif. Apa contohnya? Macam-macam, lain orang, lain kepala. Lain orang, lain pemikiran juga. Artinya dalam satu sisi bisa jadi ini membuat orang yang ini sensitif dan akan meledak-ledak sifat marahnya. Tapi bagi orang yang lain bisa jadi enggak. Ono timbul kemarahan itu ketika disinggung urusan pribadinya. Ada yang tumbuhnya kemarahan karena disinggung kerabat atau familinya. Ada yang marah juga ketika disinggung tentang anak-anaknya. Ada juga yang marahnya disebabkan karena disentuhnya harta atau kewibawaannya. Jadi lain orang beda. Tapi kesemuanya orang, andai kata memang dia normal, benih-benih marah itu pasti ada. Hanya saja ada yang mampu mengendalikan, ada juga yang tidak. Karena memang abot. Nanti ngedem-edem pikiran sing jengkel, ngedem-edem hati sing jengkel iki angel. Bahkan kadang-kadang perlu dilakukannya adanya selebrasi, gerakan. Gerakan apa? Contoh ngamuklah, kadang ngomong sing sekasar-kasarilah. Kadang bisa seperti itu. Dan ternyata ngamuk karo ngomong sekasar-kasari itu juga bukan solusi. Kan ngerepoti iku. Mulane nek onten iku jan ketika wong mangkel ngoten niku terus duwe kolam renang barbare langsung jegur ngoten niku. Kaine adem kayane. Tapi engko tangi saka kolam renang melih malah marah melih ya ora ngerti. Lungguh-lungguh. Ya jadi yang jelas bahwa marah itu luapan daripada pikiran dan hati. Ada yang sensitif kemudian tersentuh. Tapi kita seharusnya ini bisa mengendalikan pikiran karo hati deh. Pancen abot. Kula dheweke kadang-kadang ya ngamuk. Karena memang abot banget. Dawe hadis qala al-Habib Abdullah al-Haddad rahimahullah fi hadisin la takhdab. Ojo jengkel sampean, ojo muring-muring sampean, ojo mangkel sampean. Kata-katanya simple. Tapi ya, implementasinya atau prakteknya sulit sekali. In amkanahu alla yahdaba fadzaka. Kalau memang memungkinkan untuk tidak bisa ghadab, untuk tidak ghadab, untuk tidak mangkal, untuk tidak marah, fadzaka. Itu jauh lebih baik. Tapi wa illa falahu adwiyatun falyastamilha. Tapi ketika memang emosi itu ada, marah itu ada, mangkal itu ada, maka di dalam keterangan ini ada obat yang harus ditunaikan. Wala yajri ala ma yaqtadi ghadbuhu. Lah obate apa iki? Iki obate. Ingkana ko iman ko ada. Ketika marah kita dalam keadaan sedang berdiri,
maka usahakan ingat dawuh kita iki lungguh lungguh. Mbok-mbokan dengan lungguh mampu meredakan ledakan-ledakan amarah yang sedang membara. Au qa'idan ittaja'a, atau andai kata mangkele dhewek, marai dhewek, meledak-ledake pikiran karo atine dhewek gara-gara ada sesuatu yang sensitif kemudian tersentuh dalam keadaan duduk, maka tidurlah berbaring, kon turu miring. Cara ngobati wong mangkel ben ora mangkel. Au yatakallamu sakata, kalau mangkele iki diluapkan dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang lepas kontrol, lepas kendali, apapun disebutkan. Jadi kucing, curut, tikus, sebut akan kabeh biasa. Lah solusine apa nek iki ngomong-ngomong kon meneng. Iku be abot, tetep abot. Au sakitan takallama, atau andai kata sedang dalam keadaan marai kok karo meneng, ya kon ngomong malah niku. Au yaf'alu syai'an tarakahu, atau melakukan sesuatu yang sesuatu itu bahasane Jawane bisa nyelemur. Melakukan hal yang sekira bisa nyelemur hati, bisa nyelemur pikiran, orang ndadekaken apa mangkel. Mulane sepawake kudu neliti, niteni neliti pikirane dhewek, niteni neliti evaluasi atine dhewek. Kira-kira sing ndadekake mangkel iki bagian pundi? Nah, coba bagian niku ora usah diudik-udik. Karena memang marah iki luapannya tidak ada manfaatnya. Ngole-ngole malah dadi krungu kabeh. Akhire elek kabeh. Orang nguling-nguling rasanya pegel temen ngono iku. Orang nguling-nguling mau bandingin apa-apa, yang kok bare wis rampung, masa ndak banding sih ngapa ngono. Tapi rasane iku urung lega nek urung diluapkan. Iku pintere setan iku teng riku. Gambile omong setan ngomong, ayo terus. Entek-entek nabai, rampungi baik, kira-kira ngoten niku setan niku. Nek serambung temenan be ya Allah Gusti jan. Masya Allah, dadak ono yang kanam barang. Mulane dikendalikan ya. Latihan, pokoknya iki sangat berat. Sekali lagi ini sangat berat. Abot temenan. Au yatawaddau au yahtasilu, utawa kon wudu utawa kon adus, au yakumu min makanihi dzalika wa misalu hadhil asya. Pokoknya melakukan apapun yang sekira itu bisa ndadekake marai dhewek, ledakane amarai dhewek bisa berubah menjadi susut. Nah, iki kayak ini paling kepenak niku nek apa jenenge duwe kolam gede ki mangkel bal-balan jukur kulah ngono kuwi. Ini adem ya. Malah bar-bare masuk angin. Ya jadi dawuh Kanjeng Nabi sedidik lah tahdhab, ojo jengkel. Tapi pancen abot pelaksanaannya abot. Apa melingeten? Seakan-akan kita itu di atas. Wong sing dadekake pikiran kita, hati kita teriris itu adalah orang yang berada di bawah kita. Gue meledak temenanan iku. Mergane dalam hatinya nyong berkuasa.
Mergane dalam hatinya nyong mampu. Kira-kira ngoten niku. Iki mulane ngendikane salah satu syair, a antum tadruna ayyuhal ikhwan insanan syadidan fi kulli zaman. Apakah kamu tahu wahai teman-teman, insanan syadidan fi kulli zaman, orang yang paling kuat di setiap masanya. A antum tadruna ayyuhal ikhwan, kuwi siirane ngono. Insanan syadidan fi kulli zaman. Jadi apakah kamu tahu siapa, wahai teman-teman kamu, orang terkuat setiap masanya? Di wong sing paling kuat iki ternyata wong sing bisa ngempet nek marah. Ampuh pancen niku. Lebih-lebih sekali lagi saya wau kula matur. Orang yang membuat kita jengkel, orang yang membuat kita mangkel, orang yang membuat sesuatu yang sensitif ini tersentuh, kok kira-kira wonge ngisore dhewek. Dari sisi apapun, wah. Iki kok bisa nahan, benar-benar insanan syadidan fi kulli zaman. Benar-benar manusia yang sangat kuat. Sing dadekake dhewek mangkel, sing dadekake dhewek marah lho kok disawang dari sisi manapun tengah ndape. Tapi wong sik didamel jengkel iku bisa ngempet. Hebat berarti dia. Makanya saya sangat salut dengan para senior-senior kula yang ketika marah hanya mental toh, menang toh. Kula salut. Dan sampai detik ini kula urung bisa ngono iku. Kula salut. Salutis setelah dhewek iki ngrasakaken. Jadi ya seniore kula, ya gurune kula, wong sepuh-sepuh. Jadi ketika pas mangkel mung mendel tok. Ora omong. Mendel tok. Dengan muka yang menampakkan muka yang marah, tapi mendel tok. Omong ya ora, melakukan tindakan apapun ya ora, apalagi ngamuk ora. Luar biasa, tak mata luar biasa. Mereka-mereka itu yang benar-benar menjadi suri tauladan. Mereka itu yang benar-benar membuat hati yang hancur lebur iki, Masya Allah, kok ono wong sing kuate kaya ngono iku. Luar biasa. Kalau kemarin disampaikan bahwa yang paling kuat makhluk Allah adalah Ibni Adam. Tapi Ibni Adam itu terkalahkan dengan adanya mabuk. Mabuk terkalahkan dengan adanya tidur. Tidur terkalahkan dengan keprihatinan. Lah keprihatinan iki ternyata iki bisa dikalahaken melih karo sing jenenge imsak utawa ngeker. Loh-lohe gimangkel kok bisa ngeker. Mbroh iku ngeker lisane, mbroh ngeker tingkah polae, mbroh ngeker selebrasine. Itu hebat luar biasa. Nah, coba ya. Umpama kowe iki termasuk wong sing senengane marah-marah, jal dilatih. Nek pancen kowe iki ora duwe tipikal marahan, ora perlu latihan.
Tapi ini umpama kowe duwe tipikal marah, maka latihan sabar itu atau latihan ngempet menjadi sebuah kewajiban. Si kadang-kadang memang ada hal, andai kata disikapi dengan marah itu selesai. Tapi banyak yang tidak selesai, bahkan malah amburadul. Ada sesuatu yang ketika diselesaikan dengan marah itu selesai, tapi mayoritas sesuatu diselesaikan dengan kemarahan, iki malah jadi amburadul. Gari saiki gagapi pikirannya dewek-dewek, hati kita itu tipikal yang mana? Tipikal pemarah, mangkelan, jengkelan, ngamukan, monine kasar, jal dimpet. Nek pas iku arep teko, kan ketara niku arep tekone. Ana omongan. Serta mari ngokno. Tambah man yang mulai umep ya. Ibarate wedang mulai umep. Tambah meleh wah tambah umep ya. Klutuk. Nah disinilah kok bisa ngempet hebat. Ya, jadi kita harus mawas diri, kita harus introspeksi diri, hati dan pikiran kita termasuk tipikal yang mangkelan, marah, mangkelan, meledak-ledak, utawa ora. Ketika memang tipikal kita begitu, maka berusaha ngempet, berusaha imsak, itu menjadi sebuah kewajiban. Dan perlu dieling-eling, nek mangkele karo ngadeg, lungguh. Nek mangkele karo lungguh, turu miringo. Nek umpama mangkele karo omong menengo, nek mangkele karo meneng ngomongo. Utawa wudu utawa adus, utawa mone lenggahe teng mriki pindah. Terserah iku modele kaya apa. Utawa nek umpama ana kata-kata sing ndadekake ati karo pikirane iki teng pengen mangkel mlayu bae. Ya ora masalah. Yang penting kita bisa menyelamatkan pikiran dan hati kita untuk terus dalam keistiqomahan, dalam kebaikan. Hatta ya'tiyakal yakin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana abdu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka wa 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.